Assalamualaikum, halo semuanya, ketemu lagi ya di YouTube channelnya Gita Fendri Diary. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Semoga sekarang sedang sakit, segera diberi kesembuhan ya sama Allah, amin. Masya Allah, tabarakallah, aku tuh mau share lagi ya teman-teman aktivitas aku. Nah kebetulan ini tuh aktivitas aku di pagi hari. Udah agak siang sih, sekitar jam 6-an. Jadi aku tuh mau memulai videonya tuh sekitar jam 6 pagi ya. Nah aku mau buka jendela dulu, jendela ruang tamu sama jendela samping ya teman-teman. Kebetulan aku tuh nggak ada gorden ya, jadi hanya kayak rel gitu untuk gordennya. Nah ini aku lanjut aja mau bikin kopi ya. Jadi Pak suami tuh kalau sebelum mandi tuh kebiasaannya tuh memang minum kopi ya. Gimana nih kebiasaan Pak suami kalian? Oke, ini aku aduk-aduk dulu dan kemudian nggak lama, tiba-tiba anak aku tuh terbangun ya. Nah, ini kalau kebiasaan anak aku tuh bangun tidur tuh langsung minta susu. Jadi ini aku mau bikinin susu dulu karena, aku tuh mau beres-beres rumah ya. Kemudian anak aku tuh nggak aku suruh tidur dulu ya. Jadi setelah aku beres-beres rumah, kita main di luar supaya dia itu, kalau siang-siang itu bisa ngantuk gitu loh teman-teman. Kalau misalkan dia tidur lagi, dia itu tidurnya itu kalau siang tuh sekitar jam 2 jam 3 jadi udah kesorean. Nah ini lanjut aja ya, aku mau beres-beres aja ruang tamu, pokoknya rumah ya sama teras nanti aku mau bersihkan supaya bersih di pagi hari, jadi siangnya tuh kita sudah santai. Ya begini ya teman-teman, rutinitas sehari-hari ibu rumah tangga ya pokoknya ya seputar-seputar rumah aja ya. Beres-beres rumah, masak, ngurus anak gitu ya teman-teman. Nah ini aku mau sharing-sharing ya teman-teman supaya kita termotivasi sebagai ibu rumah tangga yang full di rumah. Nah, memilih menjadi ibu rumah tangga atau ibu bekerja adalah pilihan yang sama-sama baiknya. Keduanya merupakan pilihan yang mulia karena full jadi ibu rumah tangga ataupun ibu yang juga bekerja adalah sama-sama hebatnya. Nah, di video kali ini aku tuh mau membahas apa aja sih istimewanya menjadi ibu rumah tangga yang full di rumah. Yang pertama yaitu kita punya banyak waktu ya untuk keluarga. Jadi dengan menjadi ibu rumah tangga, kamu memiliki banyak waktu untuk menghabiskan waktu bersama anak-anak dan suami. Jadi kita juga akan memiliki banyak waktu untuk menuntaskan kewajiban sebagai istri ataupun ibu ya teman-teman. Jadi ibu rumah tangga yang full di rumah akan memiliki kesempatan lebih banyak serta leluasa dalam memberikan yang terbaik untuk keluarga termasuk makanan, kebersihan rumah, dan kasih sayang. Keistimewaan yang kedua yaitu kita bisa memantau tumbuh kembang anak setiap hari. Jadi kita bisa lebih teliti dan jeli mengenai tumbuh kembang anak. Kemudian penelitian menemukan jika anak-anak yang dirawat oleh sang ibu sepenuhnya setiap hari, ini memungkinkannya memiliki tumbuh kembang yang lebih baik. Anak-anak juga akan tumbuh dan berkembang lebih dekat dengan orang tua, terutama ibu. Oke, keistimewaan yang ketiga yaitu melatih kesabaran dan menjadikanmu apa adanya. Menjadi ibu rumah tangga akan melatih kesabaranmu, ini juga akan menjadikanmu sebagai pribadi yang lebih apa adanya. Disadari atau tidak, menjadi ibu rumah tangga sepenuhnya akan membuatmu memiliki perasaan yang lebih sensitif dan peka. Ini juga akan mendorongmu menjadi pribadi yang lebih apa adanya tanpa gengsi dan cemas untuk bersaing dengan orang lain. Keistimewaan yang keempat yaitu kita tuh bisa lebih hemat ya. Full sebagai ibu rumah tangga akan mendorongmu menjadi pribadi yang lebih hemat. Jadi bisa mendorong lebih pandai dan cermat dalam mengelola keuangan keluarga. Keistimewaan yang kelima yaitu memulai usaha dan bisnis dari rumah ya. Jadi ibu rumah tangga bisa memberimu kesempatan untuk membuka usaha atau bisnis dan meningkatkan peluangnya sukses di masa depan. Jadi kamu yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga memiliki kesempatan lebih banyak dalam mengembangkan usaha rumahan. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman keistimewaan kita sebagai ibu rumah tangga yang full di rumah. Jadi artikel ini tuh tidak menyudutkan siapapun ya. Jadi untuk wanita pekerja ataupun ibu rumah tangga full itu punya keistimewaan masing-masing ya. Yang penting apapun pilihan kalian sebagai ibu rumah tangga ataupun ibu pekerja, pastikan untuk selalu bangga dengan profesimu ya. Jadi ini aku langsung aja ke dalam video. Ini aku tuh sudah sapu-sapu ya. Jadi aku tuh tadi sudah ngelap semuanya, udah dibersihkan. Jadi aku nyapu-nyapu dan ini enggak semuanya aku videokan ya. Kalau divideokan akan panjang durasinya. Jadi ini aku singkat-singkat aja ya. Jadi dulu tuh sebelum aku menikah, aku tuh punya impian ya untuk menjadi wanita karir dan ibu rumah tangga gitu ya. Aku tuh kayak ngerasa bangga gitu kalau misalkan aku tuh bisa sukses jadi wanita karir ataupun jadi ibu rumah tangga. Karena dulu aku kan pekerja ya teman-teman sebelum menikah. Kemudian qadarullah aku tuh
Beberapa minggu gitu ya sebelum kenal sama Pak suami, aku tuh resign ya teman-teman. Alhasil sampai aku menikah, aku tuh, dalam keadaan tidak bekerja. Mungkin sudah ketetapan Allah ya teman-teman. Terus kemudian setelah 1 tahun menikah, aku tuh bekerja lagi. Jadi, awal menikah tuh kita tinggal di Surabaya teman-teman. Aku tuh ngontrak ya di Surabaya. Terus kemudian setelah 10 bulan di Surabaya, kita balik ya ke sini karena Pak suami dapat kerja baru di sini ya teman-teman. Jadi pindah gitu. Akhirnya kita menempati rumah kita yang ada di sini ya, yang kita tempati sekarang. Kemudian alhamdulillahnya aku tuh dapat tawaran kerja gitu ya. Jadi aku tuh bekerja juga. Jadi Pak suami kerja, aku kerja dan kebetulan kita belum dikasih keturunan gitu ya teman-teman. Nah, ketika itu aku tuh berpikiran kalau misalkan aku punya anak, aku mungkin tetap bekerja gitu ya teman-teman. Jadi anak itu mungkin nanti akan ada yang bantuin di rumah, mungkin nanti mama di rumah yang ngawasin atau seperti apa ya, namanya juga pikiran masih baru nikah gitu. Kemudian ternyata aku tuh kodorolannya aku tuh belum dikasih keturunan ya sampai akhirnya aku tuh nggak bekerja lagi. Jadi aku tuh memutuskan untuk, vakum gitu ya teman-teman, di rumah dengan, harapan aku tuh bisa dikasih keturunan. Jadi setelah sekitar aku vakum 2 tahunan, aku tuh dikasih keturunan ya teman-teman. Dan alhamdulillahnya setelah punya anak, kedorola lagi, aku tuh belum bekerja sampai hari ini ya teman-teman. Dan sepertinya aku nggak kepikirannya untuk kerja lagi, lagi pula dengan usiaku yang sekarang mungkin juga, mungkin ada yang mikir-mikir juga ya perusahaan untuk menerima aku, karena kan banyak yang masih muda-muda. Dan aku pun juga berpikiran kalau misalkan aku bekerja, gimana nanti anak aku gitu ya, siapa yang jaga, terus kemudian nanti aku malah kepikiran di kantor. Jadi sebetulnya aku tuh juga akhirnya mencari, kesibukan ya, makanya aku akhirnya terjun ke dunia YouTube. Salah satunya itu ya, karena sebelumnya aku kan sibuk juga ya, banyak kesibukan, terus kemudian kalau di rumah kan nggak ada kesibukan ya, terus kemudian makanya aku sibuk di dunia YouTube ya. Jadi sekarang aku tuh punya anak, ngurus anak, terus juga ngurus suami, ngurus rumah, dan sekarang aku juga ngurus per-YouTube-an ya teman-teman, meskipun per-YouTube-an ini aku juga belum menghasilkan gaji. Oke, jadi menurut aku, kayaknya kalau misalkan aku bekerja di kantor, terus kemudian jadi ibu rumah tangga kayaknya sulit ya teman-teman. Karena kita, nggak bisa ya jadi, Wonder Woman atau perfect gitu ya, yang sempurna kayaknya itu menurut aku susah ya teman-teman. Pasti kita membutuhkan bantuan orang lain, karena kan kita di kantor, terus kemudian anak di rumah, apalagi kalau anak sekolah. Kayaknya kok susah ya kalau misalkan kita yang ngurusin semuanya, bakal penuh ya kepala ini dan bakal nggak konsen dan nggak fokus di salah satunya. Jadi ya, pastinya kita harus memutuskan ya mau jadi ibu rumah tangga full atau bekerja di kantoran. Kalau bekerja di kantor pasti kan kita juga bisa ngurus anak mungkin setelah pulang dari kantor ya teman-teman. Dan kalau misalkan kerja jadi rumah tangga full, negatifnya kita nggak ada penghasilan ya teman-teman. Tapi kan ya itu tadi ya, sekarang nggak ada yang nggak mungkin. Salah satunya banyak ya, kayak Shopee Affiliate, terus kemudian pokoknya kayak, di medsos ini banyak ya kita bisa menghasilkan penghasilan tambahan gitu ya untuk bantu suami. Oke, ini lanjut aja ke dalam video. Jadi sebelumnya aku mohon maaf ya kalau misalkan ada perkataan aku yang kurang baik ya selama di video ini. Aku tidak bermaksud menyinggung siapapun, karena ini cuma sharing aja ya. Jika ada yang mau menambahi, bisa langsung di kolom komentar. Oke, aku kan tadi beli pisang juga ya, sama ketan. Jadi aku mau sarapan dulu. Tadi aku bikin sarapan telur dadar, terus kemudian manasin daging sama aku goreng nugget ya. Jadi setelah aku, sarapan pisang ini aku nyuapin anak aku untuk sarapan dan aku juga sarapan setelah anak aku. Seperti sampai sini dulu ya teman-teman video dari aku, semoga ada manfaatnya yang bisa diambil, ada hal positifnya, negatifnya dibuang jauh-jauh ya teman-teman. Mohon maaf ya jika ada perkataan, perbuatan yang kurang baik ya selama di video ini karena aku cuma manusia biasa. Semoga kita masih bisa ketemu lagi ya di next video di lain kesempatan. Bantu kembangkan YouTube channel aku juga teman-teman dengan cara like, komen, kemudian di-share ya jika suka dengan videonya. Jangan lupa di-subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan jika aku ada upload video baru. Oke, akhir kata ya. Wassalamualaikum, dadah.